ke-21 hari Imlek, para misionaris dan anak-anak misionaris berkumpul untuk itu namanya bahasa Korea itu Hebe, untuk itu bersama kepada orang tuanya dan orang-orang yang dianggap sudah Tuhan di Korea. Bukan satu umur ditambah pada saat ulang tahun itu lewat, tapi setelah hari Imlek mereka makan namanya tepung, kemudian bersama kepada orang tua baru 1 tahun ditambah. Jadi usia saya sekarang di 25 ini, kemarin baru 1 tahun ditambah ini. Dalam sisa hidup itu kita semakin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun hidup kita kelihatannya ya panjang, tapi setelah kita lihat di mana-mana ada banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi. Di Sabtu, kemarin katanya 15 orang lewat ya. Di sana apa? Di mana-mana ada kecelakaan, banjir, terus itu musibah-musibah. Kita memang tidak tahu tanggal berapa Tuhan Yesus akan datang. Kita tidak tahu juga kalau kita berdiri di hadapan Tuhan. Pokoknya setiap saat, setiap hari, setiap tahun dianggap sebagai hari terakhir, tahun terakhir. Pasti kita tidak bisa hidup secara asal-asalan atau lagi melakukan dosa. Semoga kita anggap tahun 2014 dianggap sebagai tahun terakhir berjalan. Kemudian mari kita mencari dalam sisa waktu seperti itu apa yang harus kita lakukan, apa yang dapat kita menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita berpikir seperti itu sehingga semakin Tuhan mengizinkan waktu untuk tinggal di bumi ini, semakin kita bertumbuh, berubah dan akan memuliakan Tuhan. Amin. Jadi sebelum misi kami pada hari Rabat, marilah kita naik ke Gunung Arab, ayat 1 ayat 3, mari kita baca sama-sama ayat 3. Jadi kita baca sama-sama dan banyak suku. Oke, 1, 2, 3. Mari kita naik ke Tuhan, supaya ia pada kita tentang elak-elaknya, dan supaya kita berjalan menurutnya, maka Sion akan keluaran-keluaran menjadi firman kami. Coba kita baca sekali lagi, selanjutnya. Ini dan banyak suku, 1, 2, 3. Banyak suku dan beri bersama-sama. Mari kita naik ke Tuhan, ke rumah Allah itu, supaya ia mengajar kita kembali segala-galanya, supaya kita berjalan menunggunya, sebab dari Sion akan keluar kebenaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kebanjiran dan musibah-musibah, Tuhan selalu menaruh perhatian kepada kami, menyayangi diri kami seperti biji matamu sendiri, sehingga walaupun kadang kami juga mengalami segala kesusahan dan penderitaan, hati Tuhan tetap bermurah hati kepada diri kami, memelihara jiwa dan nyawa kami, sehingga pada saat yang ini pun kami kembali berkumpul di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan roh penyembahan di hati kami masing-masing, supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui ibadah ini kami dapat memuliakan nama Tuhan, kami dapat mendengarkan suara Tuhan, kami dapat bersekutu dengan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami terjadi pertobatan, perubahan, pertumbuhan, sehingga semakin hari semakin kami berkenan pada hati Tuhan, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara di hati kami masing-masing, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seperti kita ketahui, kitab Yesaya
terdiri dari pesan penghakiman dan juga pesan pengharapan dari Allah, baik terhadap bangsa Israel maupun terhadap dunia. Jika pasal 1 yang kemarin kita pelajari boleh dikatakan bagaimana isi hati kesediaan Allah yang sebentar lagi terpaksa menghukum dosa bangsa Israel. Sedangkan pasal 2 yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengharapan Allah terhadap bangsa Israel walaupun mereka pasti akan dihukum. Pada firman yang lalu kita telah belajar bahwa karena bangsa Israel telah melakukan dosa, maka keadaan mereka sangat memprihatinkan. Sion yaitu putri Allah menjadi seperti pondok di kebun anggur dan buruk di kebun mutiara. Dan mereka sebentar lagi terpaksa pasti akan dibanasakan dibinasakan oleh panen. Baik Allah pun akan dibakar. Tembok Yerusalem akan mengalami keduanya. Kemudian orang-orang Israel akan ditangkap sebagai tawanan perang. Kemudian mereka akan dipermalukan di depan bangsa-bangsa asing. Jika dilihat hanya sampai titik di sini saja, bangsa Israel kelihatan sebagai bangsa yang tidak memiliki pengalaman apa-apa karena sudah binasa begitu kaget. Tetapi Allah ingin memperlihatkan suatu pengharapan yang sangat asik dan pasti menakjubkan kepada mereka. Apa itu pengharapan Allah terhadap bangsa Israel? Yang pertama, gunung Allah berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas segala gunung-gunung. Mari kita lihat ayat 2. Kita akan sama-sama ayat 2. Akan terjadi 1, 2, 3. Walaupun Bayangkara sebentar lagi akan diruntuhkan, tapi melalui Nabi Yesaya Allah memperlihatkan suatu penglihatan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ini akan dimaksud pada hari-hari yang terakhir, artinya in the last days, yaitu di hari-hari akhir zaman, di mana kemuliaan Allah akan dinampakkan, di mana terjadi pemerintahan Mesias. Jika tiba hari terakhir tersebut, gunung Bayangkara itu menjulang tinggi di atas gunung-gunung, berdiri tegak di atas bukit-bukit. Pada saat itu, gunung Bayangkara menjadi gunung yang paling tinggi. Di zaman di mana Yesaya hidup, pada zaman itu baik bangsa Asyur, Babel, Mesir merupakan gunung yang sangat tinggi. Karena gunung-gunung itu tinggi, maka dewa-dewi yang mereka percaya itu pun dianggap tinggi, hebat dan berkuasa secara otomatis. Oleh karena berkat-berkat dewa yang mereka percaya itu, mereka dianggap mereka sudah memiliki menikmati daya militer ekonomi yang sangat kuat. Jika kita membuka kitab Yesaya pasal 36, pada waktu itu bangsa Asyur menyerang kota Yerusalem. Kemudian salah satu juru bilang Raja Asyur yang bernama Lakis, dia berani menghina dan mempermalukan bangsa Israel serta Allah Israel karena mereka telah menghukum kota Yerusalem. Dengan caci maki, ia menghina bangsa Israel sambil berkata, kalian yang akan makan kotoran buruk dan minum air kencing buruk. Kemudian pada saat itu, karena Asyur adalah negara yang adidaya, lalu begitu mereka sombong. Kayaknya seperti gunung Everest menghina bukit-bukit yang kecil yang ada di belakang kita. Tapi bila mana datang hari-hari yang terakhir, apabila Allah bangkit berdiri tegak, kemudian menyatakan kekuasaannya, apa yang terjadi kepada mereka semua? Segala keadaan dunia akan menjadi terakhir. Gunung Bayangkara akan bangkit berdiri tegak di hulu gunung.
kemudian menjulang tinggi di atas bukit-bukit yang lain. Sehingga menurut kitab Yesaya pasal 37, Roh Allah keluar, kemudian menewaskan tentara Asyur sebanyak 180.000 tentara dalam keamanan. Mereka semuanya dibunuh. Saya yaitu Raja Asyur pun mengalami kekalahan, kemudian pulang ke negerinya. Kalau di Kuir, dia dibunuh oleh kedua anaknya sendiri. Apa yang dinyatakan melalui peristiwa ini? Caranya adalah, walaupun musuh-musuh sering berbuat-buat seperti mereka begitu kuat, mereka bisa membunuh semua umat Allah. Tapi pada saat krusial, Allah bangkit berdiri. Kemudian dia akan menyatakan diri sebagai Allah yang satu-satunya itu, sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian musuh-musuh semuanya akan dikalahkan. Jika kita melihat lagi di mana-mana sebenarnya konsep hari-hari terakhir muncul. Misalnya, mari kita pikirkan di zaman Nuh yang diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 6. Orang-orang zaman Nuh semuanya meninggalkan Allah. Kemudian mereka membanggakan kekuatan mereka dengan meninggalkan Allah yang hidup. Pada saat itu, orang-orang Nefilim, orang-orang raksasa, kelihatan seperti gunung yang sangat tinggi. Mereka selalu memperlihatkan, membanggakan kekuatan fisik yang mereka miliki. Sedangkan Nuh sebagai seorang akhir yang selalu berjuang untuk hidup dengan menuruti firman Allah. Kelihatan seperti bukit yang paling rendah, dan paling gelap. Orang-orang di zaman Nuh selalu mengejek bangsa yang sedang dibuat oleh Nuh, sambil mengejek Nuh. Hei Nuh, jika mau cari uang, seharusnya kamu bikin villa di puncak gunung. Oh, bagaimana ini bikin bangsa di pantai? Sekarang cuacanya begitu cerah, terik matahari, maka akan terjadi kebanjiran. Bukankah kamu sudah jadi villa? Tapi ketika tiba hari-hari yang terakhir, ketika pembusuhan Allah dimulai, akan terjadi kepada mereka semua. Segala gunung-gunung yang kelihatan tadinya begitu kuat, tinggi, seperti kekuatan dunia, harta kekayaan, kekuatan fisik, semuanya menjadi tenggelam ke dalam air bah. Sehingga semakin air bah turun bersama itu, bangsa Nuh kelihatan tadi kecil, itu semakin naik tinggi, lalu menjadi paling tinggi di atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang lain semuanya tenggelam di dalam air bah. Sebab itu, ada hari-hari yang terakhir, gunung baik Allah akan berdiri tegak, menjulang tinggi di atas semua gunung, semua bukit yang ada di dunia ini. Firaun yang diceritakan di dalam kitab Keluaran, salah satu gunung yang paling tinggi di zamannya itu. Dia menyebut diri sebagai anak dewa matahari. Kemudian kesombongannya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, ketika Musa menyampaikan pesan Allah kepada Firaun dengan sangat sungguh-sungguh, izinkanlah umatku pergi untuk menyembah Allah kami di padang gurun. Pada waktu itu, Firaun mengejek, siapakah Allah Israel itu? Maka menyuruh aku harus berdiri begitu. Aku sama sekali tidak sengaja. Dia mengejek dan mengelolokkan Allah Israel dan Musa juga. Tetapi pada hari-hari yang terakhir, apa yang terjadi kepada Firaun maupun bangsa Mesir? Ketika Allah mulai menurunkan 10 bulan, semakin lama semakin kesombongannya hancur. Bahkan ketika secara terakhir, ketika Allah membela orang merah, hidung Firaun yang begitu tinggi, kemudian langsung karena kesombongannya begitu tinggi, tapi menjadi langsung kekeh. Akhirnya gunung Mesir menjadi rendah, sedangkan gunung Maisama menjadi tegak berdiri, menjulang tinggi di atas semua gunung. Dari Keluaran pasal 15 ayat 11 dan 12, setelah Musa menyaksikan kehebatan Allah, dia memuji Allah dengan membuat puisi yang seperti ini. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan?
Siapakah seperti engkau mulia karena keputusanmu, meragukan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan-kananmu, bumi pun menelan mereka. Orang-orang pada saat biasa, mereka biasa menyembahkan diri sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Firaun, seperti Rakib, seperti Panelik, Raja Asyur, seperti orang-orang di zaman Nuh. Tapi pada hari-hari terakhir, apabila Allah mengacungkan tangan-tangan yang kuat, seketika itu juga segala gunung di bumi yang tadinya begitu dianggap kuat tinggi, semuanya akan direndahkan. Hanya gunung baik Allah saja menjulang tinggi di atas segala gunung lain. Hanya karena itu, bukan hanya menantikan hari kiamat, tapi bisa datang juga segala kehidupan kita secara pribadi. Seperti sudah dikatakan, di mana-mana ada musibah, kecelakaan, kemudian kita juga tidak tahu, walaupun sekarang kita hidup sehat, kira-kira besok apa yang akan terjadi kepada kita. Bisa terjadi juga secara nasional, suatu bangsa yang tadinya dianggap kuat dalam segala mata, bangsa itu mengalami kerusakan. Tidak terjadi juga secara universal maupun secara dunia. Yang jelas, hari itu memang tidak tahu kira-kira tanggal berapa akan datang secara persis. Namun yang jelas, Alkitab bernubuat bagaimanapun hari-hari itu pasti akan datang. Setelah hari itu datang, orang-orang baru tahu bagaimana karena mata wajib mereka akan menjadi melek pada hari-hari itu. Lalu menyadari gunung manakah yang sesungguhnya gunung yang paling tinggi, dan gunung manakah yang seharusnya mereka harus daki. Apa yang diharapkan, dikejar di dunia ini. Namun masalahnya, setelah terjadi penyesalan, kesalahan, cuma waktunya terlambat, sehingga sia-sia. Ledakan bom yang terjadi di World Trade Center di New York pada tanggal 11 bulan September tahun 2000 di Amerika. Pada waktu itu, ada seorang laki-laki Korea, dia menjadi saksi mata. Karena dia sempat makan di saksi gedung BTC pada saat terjadi tragedi 911 tersebut. Yang seorang ini, karena dia selalu berpikir sambil memandang gedung BTC itu. Kapan aku dapat naik gedung BTC yang paling tinggi ini, kemudian saya juga dapat melakukan bekerja bisnis bersama dengan kalangan elit yang paling elit di dunia ini. Itu di dalam hati dia, penuh dengan rasa cemburu, iri hati terhadap orang-orang yang bekerja di gedung BTC itu. Tapi ketika terjadi hari-hari terakhir, tiba-tiba diserang oleh para teroris. Kemudian gedung yang begitu mewah, kokoh, tidak akan runtuh selama-lamanya. Dalam sekejap mata, menjadi runtuh, paling rendah di dalam gedung-gedung yang ada di kota itu. Setelah menyaksikan langsung hal itu, dia baru menyadari apa yang selama ini kita bilangkan. Ternyata tidak kuat, tidak aman, tidak bisa bertahan lama. Memang tidak layak menaruh harapan kepada hal tersebut. Baik status sosial, uang-uang yang terkumpul di dalam buku tabungan, penampilan luar, berat badan, tempat kerja, gelar-gelar akademik, yang pada saat-saat biasa selalu merasa bangga, kemudian dibanggakan, ternyata itu tidak memiliki arti apa-apa. Sambil berlari-lari untuk menyelamatkan nyawanya dari bencana tersebut, dia sempat mengintrospeksi diri, bertanya kepada diri sendiri, andai kata hari ini aku mati, apakah dia dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah dia berani dapat berdiri di depan Allah? Apakah dia diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga atau dilemparkan ke dalam neraka? Dengan melihat kepada diri sendiri, dia bertobat melalui kejadian itu. Kemudian mulai saat itulah dia berjuang keras untuk hidup di hadapan Tuhan. Dengan menaruh segala pengharapannya kepada Allah, kemudian dia rajin ke gereja melayani hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai sekarang. Sudah tiba hari-hari terakhir, setiap gunung-gunung yang tinggi
akan mengalami keruntuhan dalam segala mata satu persatu. Tidak ada yang bertahan takbur. Oleh karena itu, gunung manakah yang harus kita daki dengan mempertaruhkan segala sesuatu bahkan nyawa kita? Itu adalah gunung paling atas, yaitu gunung Tuhan. Mari kita lihat ayat 3. Kita baca sama-sama ayat 3. Oke, 1, 2, 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita naik ke gunung Tuhan, artinya, mari kita pergi kepada Allah. Mari kita pergi kepada Tuhan Yesus. Mengapa orang-orang datang kepada Allah, kepada Tuhan Yesus secara berduyun-duyun? Sebab hanya di sana mereka dapat memperoleh keselamatan. Dan dari sana akan ada dunia. Di situ adalah kebenaran yang benar. Dan di situ mereka dapat memperoleh kerajaan Allah. Pada lihat ayat 13 lagi. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan dari firman Tuhan dari Israel. Hukum Taurat yang menolong orang, firman Allah yang menghidupkan orang ada di sana. Maka orang akan datang secara berduyun-duyun kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Itu yang akan terjadi pada hari Israel. Mari kita coba lihat tempat Injil di mana Tuhan Yesus ada. Orang-orang yang begitu banyak semuanya datang berduyun-duyun kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang keras perasaan, orang lumpuh, bukan hanya saja kalangan elit seperti Nikodemus, pemungut cukai seperti Sakeus dan Dewi, orang-orang Samaria yang mempunyai masa lalu yang begitu mulia, para nelayan yang menangkap ikan. Pokoknya segala macam orang semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Kalau itu mengapa mereka begitu bersemangat untuk datang kepada Tuhan Yesus? Caranya karena firman Allah ada pada Yesus. Bagi Tuhan Yesus ada firman Tuhan, firman Tuhan, firman keselamatan, firman Tuhan yang mengusir segala kuasa kegelapan, firman yang mengampuni segala dosa. Firman yang menuntun orang-orang berdosa, bertobat, masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang memberi damai sejahtera dan penghiburan. Oleh karena itu, mereka semua datang berduyun-duyun kepada Tuhan Yesus. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Firman Tuhan akan keluar dari Tuhan Yesus. Itu adalah baik Allah yang datang ke dunia ini pada hari-hari terakhir. Jika kita lihat kitab-kitab para rasul, khususnya pasal 2, pasal 4, ternyata orang-orang bukan hanya kepada Yesus di zaman Yesus, tapi sebagai semakin terangkat ke surga, mereka datang kepada para rasul-rasulnya. Satu hari, 3.000 orang, 5.000 orang membantu para rasul, mendatangi mereka, kemudian dibaptis menjadi umat Allah. Setelah mereka mendengarkan firman-firman yang diberitakan oleh para rasul. Bagaimana orang yang begitu banyak datang kepada para rasul? Apakah bagi mereka ada pemasan perak? Apakah jika mereka ke sana ada pekerjaan yang diberikan kepada orang banyak itu? Tidak. Karena walaupun hal yang lain tidak ada, tetapi bagi para rasul ada firman yang begitu kuat dan hidup. Firman yang mampu membangkitkan orang-orang lumpuh. Orang-orang mati pun dapat dihidupkan melalui firman-firman yang dilayani oleh para rasul. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ku punyai, ku berikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Maka orang lumpuh langsung bangkit berdiri, dia melompat-lompat memuji Allah. Kepada semua orang yang berkumpul, Petrus berkata, "Berdoalah dan hendaklah kami masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sehingga dalam satu hari 3.000 orang, 5.000 orang bertobat, kemudian mereka menjadi umat Allah." Jadi bagi para rasul tidak ada emas dan perak, tetapi bagi mereka ada firman yang Allah yang hidup, yang begitu sederhana. Kemudian ketika mereka bersandar kepada Roh Kudus menyampaikan firman itu membawa hasil dan begitu luar biasa. Karena mereka menyampaikan firman itu, mereka mendapat pengetahuan, mereka datang kepada para rasul dengan berduyun-duyun. Jadi di mana ada firman, baik di zaman Yesus, di zaman para rasul, bahkan di zaman sekarang pun, di mana ada firman Tuhan, pasti akan dikerumuni oleh domba-domba Tuhan, karena mereka mencari firman Allah yang hidup. Bukankah seharusnya karya yang mirip karya yang seperti ini seharusnya terjadi juga di Indonesia, di center kita? Amin. Semua karya seperti ini terjadi secara kuat di dalam center kita, di dalam fellowship kita, di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2012. Sampai mulai dari center Depok, supaya karya Allah seperti ini mengalir kepada semua kampus yang ada di Indonesia. Bahkan dengan Muslim, biar mereka semua dapat menikmati air sungai kehidupan yang keluar dari firman Tuhan. Semua dalam karya mulia ini kita dapat dipakai sebagai pemain utama sepanjang tahun 2014. Sehingga melalui pelayanan kita agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Amin. Saya pribadi sambil memulai tahun 2014 ini, kemudian waktu pulang setelah hadir pada kajian konferensi di Taiwan, Tuhan memberkati hati saya, sehingga saya pun dapat berkeputusan untuk menyerahkan seluruh hidup saya dengan semangat yang berbakar-bakar untuk hanya firman Allah. Sebab saya sadar, saya yakin hanya firman Allah saja dapat menyelamatkan manusia, memperbaiki segala tingkah laku manusia yang kurang benar. Orang yang biasanya memiliki wajah yang begitu gelap, penuh dengan stres, karena ada masalah depan, masalah pekerjaan, masalah pernikahan, ini dengan hal apapun, masalah-masalah ini tidak dapat diatasi, sehingga dia sendiri melihat tidak dapat melihat apa-apa, karena terpukul oleh masalah-masalah di dekat ini. Namun walaupun keadaannya begitu susah, bila mana firman yang hidup masuk ke dalam hatinya, wajah dan hatinya akan disinari dengan cahaya firman Tuhan. Kemudian dia juga akan memutuskan untuk naik ke gunung Allah. Kemudian mereka juga akan menjalani kehidupan yang setia untuk melayani Tuhan dan karya Injil. Kemudian ketika hal itu dilakukan, segala masalah-masalah yang tadi dihadapi pun Tuhan berkati, sehingga masalah itu pun satu persatu pasti akan dipecahkan oleh Allah sendiri. Hanya firman Allah saja dapat mengubah seseorang. Kita baca pasal 29 ayat 18 berbunyi, bila tidak ada wahyu, menjadi lihatlah rakyat. Akan tetapi apabila ada firman, pemuda-pemudi akan melihat visi dan penglihatan Tuhan. Di dalam hatinya pun api kudus akan dibakar-bakar, kemudian dapat menciptakan karya yang sungguh berat. Semua baik diri saya maupun kita semua yang berkumpul di ruang ibadah ini diberi kasih karunia yang sama dari Tuhan, agar kita dapat berupaya keras untuk menggali sumur firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan mempertaruhkan nyawa kita sepanjang tahun 2014. Mari kita mempertaruhkan nyawa kita kepada firman Tuhan, sehingga kita dapat dipakai sebagai saluran berkat. Kemudian kita betul-betul menjadi sumber berkat
untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah itu, supaya Dia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dalam zaman sekarang pun, apabila di hati kita ada firman Allah yang betul-betul hidup, orang-orang pasti akan datang kepada kita untuk belajar firman dari Injil. Sebab manusia siapapun, walaupun kelihatan dia tidak memiliki keistimewaan apapun, namun pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang dapat hidup bukan hanya dari roti, tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika mereka mencari kenyang dari bagian rohani dan jiwa, manusia baru bisa menikmati kebahagiaan. Di mata manusia, sungguh gunung kehormatan, harta kekayaan, kekuasaan, kesenangan kelihatan begitu besar, begitu tinggi dan berlama. Tapi pada hari terakhir, mereka pun akan sadar bahwa gunung mereka, gunung firman Allah, merupakan gunung yang paling tinggi yang perlu dikejar dengan menggunakan segala daya. Karena di Meksiko ada seorang gembala Meksiko yang bernama Blas. Kebanyakan orang Kuwait yang ciri-cirinya orang-orang yang pas-pasan dalam ekonomi, sehingga di dalam anggota Kuwait jarang sekali ada orang yang kaya. Tapi si gembala Blas ini, dia orang yang sangat kaya. Rumahnya begitu gede besar, sampai di rumahnya ini ada bioskop, kedatangan pelatihan board, kemudian rumah besar sekali, sehingga dari pintu masuk sampai dia rumah sesungguhnya hanya harus itu naik mobil. Karena dia berhasil mencari uang begitu banyak dari hasil karangan perabotan rumah di Meksiko. Kemudian dia sudah naik ke gunung harta kekayaan reputasi sebagai orang kaya. Tapi hatinya tidak ada kebenaran, tidak ada sukacita. Lebih-lebih seperti kita ketahui di Meksiko, ada banyak perampok. Maka dia selalu ketakutan karena kampung dia mencari korban teror dan kejahatan tersebut. Karena ketakutan, ia tidak bisa tidur dengannya. Karena itu, walaupun kekayaannya begitu banyak, dia tidak berani mengendarai mobil mewah. Tapi mobil yang bekas sudah kuno, yang tidak kelihatan di mata orang-orang, supaya dia kelihatan sebagai orang yang bukan orang yang kaya. Walaupun dia selalu keluar, dia selalu melihat kiri kanan supaya jangan menjadi sasaran kejahatan. Kemudian karena ada penyakit jantung, dia selalu khawatir walaupun kekayaannya begitu banyak, kapanpun dia mati, kemudian kekayaan yang dia berusaha-susah dikumpulkan itu akan menjadi milik orang lain. Tapi setelah bertemu dengan misioneri Abraham, kemudian percaya dengan dia dapat bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ketika dia naik ke gunung Allah melalui pembelajaran firman Allah, dia pun mulai menikmati damai sejahtera, kebahagiaan istirahat yang tidak pernah dinikmati di dunia. Lalu dia dapat menikmati ketidurannya juga. Setelah itu, dia menjadi seorang gembala yang melayani karya Allah dan misi Allah dengan menggunakan segala sesuatu. Orang yang sudah melewati usia 60 tahun, dia melayani karya Allah dengan sekuat tenaganya. Apa yang dapat mengubah dan menyelamatkan bukan melalui harta lain, tapi perubahan itu, penyelamatan itu terjadi melalui karya firman Allah. Jadi kita pun harus memiliki keyakinan yang penuh tentang kekuatan firman Allah. Jangan kita persalahkan keadaan zaman ini berbeda dibanding dengan 10 tahun yang lalu, tapi dengan keyakinan teguh pada firman Allah. Mari kita mempelajari firman Allah sampai hati kita penuh dengan firman Allah. Kemudian mari kita memberitakan firman Allah dengan penuh dengan keberanian. Jangan mengiri terhadap gunung-gunung di dunia yang di mata kita begitu mulia, begitu besar. Tapi mari kita berusaha naik ke gunung Allah, yaitu mempelajari firman Allah.
dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, domba-domba akan mencium bau firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Kemudian mereka berkerumun datang berkuyun-kuyun untuk belajar firman Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita beroleh karena di sana ada firman Allah yang hidup. Bukankah suatu penglihatan seperti kawanan domba-domba, mahasiswa-mahasiswi, anak-anak muda, orang-orang muslim sedang datang ke sentrum kita? Apakah di mata kita perlu kelihatan? Kalau perlu kelihatan, betul aja. Saya sangat terharu melihat baru-baru ini gembala-gembala sedang berlomba-lomba yang seperti mati-matian untuk mengatakan pena kepada domba-domba yang diizinkan oleh Tuhan. Semoga Tuhan terus memberi semangat di hati kita, sehingga dalam tahun 2014 entah seorang misionaris atau seorang gembala tidak ada satu orang pun yang hanya berdiam diri, tapi kita semua mengambil bagian, kemudian kita berjuang secara mati-matian supaya melalui diri kita berkat firman Tuhan mengalir, sehingga kita jangan hanya suka menerima berkat, tapi kita dapat dipakai sebagai saluran berkat, kemudian kita menjadi betul-betul sumber berkat. Amin. Apalagi di fellowship hidup Paru ketika tanggal itu waktu pembacaan Hayana Simposium tentang kalau kita PA denda 5.000 itu di mana masih? Semula ada eksplosi bulan yang ini. Jadi itu luar biasa ya, tapi boleh dikumpulkan, betul-betul dikumpulkan di tanah-tanah umum tadi. Jadi nanti setelah dikumpulkan uangnya kita makan sama-sama ini. Semoga Tuhan menerima dan memberkati segala keinginan kita untuk menggali firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk betul menjadi guru-guru Alkitab yang hebat dan tangguh, supaya hidup kita ini benar-benar indah dan berguna, sehingga kita dapat diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Amin. Oke, kita lihat ayat 4. Kita bersama-sama ayat 4. Oke, 1, 2, 3. akan menjadi wasit bagaimana keselamatan. Maka mereka akan berusaha bangunannya menjadi mata-mata dan kebangkitannya menjadi siswa pemahaman. Hanya kita akan lalu menangkap pedang lapangan. Mereka tidak akan bagi mereka. Ketika segala suku bangsa datang berkumpul kepada Allah, kemudian ketika Allah menjadi wasit bagi mereka, di dunia ini barulah dikatakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Kemudian orang yang begitu tidak disukai akan menjadi berakhir. Kalau UN mencoba menjadi wasit untuk perdamaian bangsa-bangsa, seperti kita saksikan, tidak bisa membawa hasil yang memuaskan. Sebab di dalam hati manusia, setiap negara selalu ada naluri yang egois, hanya mementingkan kepentingan pribadi, keuntungan diri sendiri, keegoisan, sehingga di dunia ini pertikaian tidak pernah itu belum selesai. Apabila di hatinya tidak meletakkan pisau keserakahan kesombongan yang ada, jadi di dunia ini tidak akan terjadi, tidak akan selesai pertikaian tersebut. Tapi ketika datang kepada Tuhan, kemudian mereka memiliki hati Allah. Ketika Allah melakukan intervensi mulai hanya firman, jadi di dalam segala individu, di dalam suku bangsa, tadinya saling membenci, saling dia menuntut, tetapi hatinya berubah, saling mengakui, kemudian mereka menjadi satu, baru dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Mari kita lihat ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kaum keturunan Yakub, yaitu umat Allah, harus keluar dari dunia kegelapan. Kita harus keluar dari dosa penyembahan berhala. Segala macam dosa-dosa harus segera kita tinggalkan. Kemudian kita harus berjalan di dalam terang Tuhan, dengan memiliki hati Tuhan, dengan memiliki tangan Tuhan.
Jangan pikiran diri sendiri, persangka diri sendiri, pendapat diri sendiri. Tapi dalam segala keadaan, Tuhan itu harus diutamakan, Tuhan dinomor-satukan. Setelah disudahi Tuhan Allah, lalu menjalani hidup yang menerangi kegelapan dunia sebagai tenaga imamat dan bangsa yang kudus, baru kita dapat dipakai dalam karya Tuhan secara sangat terarah. Kedua, jangan bersaudara kepada manusia, ayat 6 sampai 22. Tapi pada saat sekarang, itu masa masyarakat yang sedang dijalani oleh bangsa Israel, sebenarnya ayat 6b. Allah memberikan firman peringatan yang sangat keras kepada mereka yang berletakkan dan membuang firman Allah, tapi ingin mendapatkan hal dunia seperti orang-orang mulia. Mereka begitu iri terhadap negara-negara tetangga yang sudah kaya, maju. Kemudian mereka juga ingin hidup kehidupan tersebut dengan mengikuti gaya hidup mereka. Mereka mengumpulkan emas perak, harta kekayaan, melengkapi kuda kereta kuda. Mereka berpikir apabila hal itu dilakukan, mereka aman dan bahagia. Tapi mari kita lihat ayat 11 dan 12, kita baca bersama-sama ayat 11 dan 12. Satu manusia, satu, dua, tiga. Allah paling benci terhadap orang yang congkak hatinya. Tapi Allah selalu bermurah hati orang yang rendah hati. Allah menggunakan setiap orang yang meninggikan diri sendiri. Kemudian segala sesuatu yang tadinya dibanggakan itu dibuat menjadi tidak berguna. Semua pohon arat dibangun, semua pohon arban dibasahi, semua menara yang tinggi-tinggi, semua tembok yang berkuku, semua kapal Tarsis, semua kapal yang ada di dalam. Di sini muncul 9 kali semua. Ini sebenarnya apa yang diidam-idamkan oleh orang-orang Islam. Mereka meninggalkan Tuhan, mendahului firman Tuhan, karena mereka ingin mendapatkan hal itu. Seketika mereka mendapatkan, mereka begitu senang, bahagia, kesusahan itu dibanggakan, dibanggakan. Tapi semua hal yang dibanggakan oleh orang Islam itu, yang menjadi berhala, kemudian dinyatakan semua hal itu akan dihancurkan oleh Allah. Barang-barang seperti ini dikatakan Allah akan dibuang ke dalam segala gunung batu yang diangkat. Sedangkan patung emas, perak yang diangkat sangat mahal dan berharga, semuanya akan dilemparkan kepada tikus dan kelelawar. Jadi apabila Allah memukul barang yang tadinya setinggi semahal apapun, seketika juga akan menjadi barang yang murah, bahkan menjadi sampah, seperti mainan untuk binatang-binatang yang kotor. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam ayat 22 kepada kita semua, kita lihat ayat 22, kita baca sekali lagi ayat 22 secara baik. 1, 2, 3. Tapi saya berkata dengan sangat sungguh-sungguh, jangan berharap pada manusia, sebab dia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Menara Babel yang dibangun manusia tidak dapat bertahan lama dengan dekat. Pada saat pendirian memang memerlukan waktu usaha yang begitu panjang, namun dalam peruntukan dapat terjadi dalam sekedaratan. Oleh karena itu, baik harta kekayaan, hormat, kekuasaan, penampilan uang, hal yang biasa dibanggakan diharapkan oleh manusia, ini tidak dapat dilakukan. Sama dengan hembusan nafas, artinya jika dihembus langsung lenyap, tidak kelihatan lagi. Oleh karena itu, Yakobus juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebagai saudara, melalui kesempatan ini kita telah belajar apa gunung yang paling tinggi, gunung yang seharusnya kita kejar dan kita hadapi. Gunung Bayang, gunung firman Allah, itulah gunung yang paling tinggi yang harus kita kejar. Gunung firman Tuhan menjadi gunung yang tertinggi. Segala sesuatu yang dibanggakan oleh manusia, semuanya akan dibesarkan oleh Allah. Setingkat seperti tikus, seperti kelelawar. Kalau begitu, seharusnya gunung masyarakat yang seharusnya kita berupaya keras untuk naik sepanjang tahun 2014, kemudian di dalam kita selesai kita. Mari kita naik ke gunung baik Allah. Mari kita ke gunung baik Allah dengan berusaha keras. Mari kita gali semua firman Tuhan setelah datang ke baik Allah. Kemudian mari kita berberitakan firman Allah melalui buat-buat Bible study untuk menerangi secara terang kepada orang-orang yang lulus di dalam kuasa kegelapan. Apabila kita mencintai Allah, mengasihi firman-Nya, seperti kata-kata yang kita sering ucapkan, mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, Allah pun pasti meninggikan diri kita, memakai diri kita secara sangat beragam. Semua dalam karya yang mulia ini, kita semua dapat dipakai sebagai history maker, sebagai bintang-bintang utama, sehingga kita dapat menyerahkan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hari dengan baca ayat 3, ayat 2 dan 3, ya. Akan terjadi ayat 2 akan terjadi, ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Kami yang bodoh, kami yang sering tertipu karena kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan materialistis, hedonis. Karena kami juga begitu mudah terpengaruh, kemudian sambil memikirkan nasib kami, membandingkan diri kami dengan orang-orang dunia, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kami juga malah meninggalkan Tuhan, menjauhi firman Tuhan untuk mengejar apa yang diinginkan, apa yang ditawarkan oleh dunia. Padahal ketika hal itu kami lakukan, bukan kami diberkati, tapi kami juga akan dihukum, dikutuki oleh Allah. Oleh karena Tuhan, terima kasih melalui kitab Yesaya pasal 2 ini, Tuhan memberi kesadaran yang benar kepada kami. Gunung apakah yang harus kami naik dan hal apakah yang harus kami kejar sepanjang tahun 2014 dan dalam cita-cita ini. Biarlah Tuhan mengajarkan kepada kami, memberi kerinduan rohani kepada kami semua, sehingga kami semua berlomba-lomba untuk naik ke gunung Allah dan untuk menggali firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika hal itu kami lakukan, segala masalah-masalah yang kami hadapi, segala keinginan kami pun satu persatu semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Bukan kami mengejar berkat-berkat itu dengan kekuatan diri kami, tapi ketika kami mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, Tuhan sendiri akan memberkati kami secara berlimpah-limpah, sehingga semua itu akan diberikan kepada kami sebagai tambahan, sebagai bonus. Semoga sepanjang tahun 2014 ini, Tuhan jagalah hati kami, jagalah mata rohani kami, supaya kami jangan nyasar, jangan bersia-sia, bergumul untuk sia-sia, tapi kami berfokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kemudian kami mempertahankan segala sesuatu bahkan nyawa kami
untuk mendaki mulut Tuhan, supaya mulai hari itu kami menyenangkan hati Tuhan, supaya baik bangsa kami, persekutuan kami, keluarga kami, biar dapat diberkati melalui kami. Biarlah Tuhan nyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu kepada kami semua, sehingga dalam tahun 2014 ini kami betul-betul menang, kami dapat menikmati berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan secara berlimpah-limpah dengan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.